kita harus optimalkan. Nah, jadi disyukuri. Kita berterima kasih sama Allah atas kesempatan ini. Salam dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapat syafaatnya di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya senang sekali ya. Pertemuan seperti ini jarang-jarang ya Bapak Ibu ya. Mungkin setahun bisa 2 kali, 3 kali ya, terbatas ya. Terbatas ya. Jadi tapi tentu saja ini adalah suatu nikmat ya. Kenapa begitu? Sesuatu nikmat itu pada saat suatu kesempatan itu dijadikan keberkahan. Apa sih berkah tuh? Wah, ini lebih kecil ya suaranya, saya bisa dengar. Nggak tahu kalau kecil. Oke. Kenapa keberkahan? Berkah itu adalah sesuatu yang mendekatkan kita ke Allah, sesuatu yang mendekatkan kita ke jannah. Ya. Kalau Bapak Ibu datang tujuannya mendekatkan diri, kita ingin anak soleh ya. Jadi kan kita ingin mendekatkan diri ke Allah ya. Kita datang karena kita insya Allah menjadikan kegiatan ini menjadikan kita apa istilahnya menjalankan perintah Allah. Karena kita punya amanah gitu ya. Sehingga Bapak Ibu datang ke sini itu sebenarnya pasti ada niat yang kuat. Nah, itulah berkah. Dan berkah itu tergantung hidayah. Kadang-kadang kita nggak bisa dapat berkah kalau kita misalnya tidak dapat hidayah dari Allah. Kita nggak ada keinginan ngapain sih? Bang Guntur lagi gitu ya. Jadi apa istilahnya? Karena memang yang dibutuhkan sebenarnya kalau kita bicara tentang penguatan semangat kita. Ini kan di sini kita berjamaah ya, seperti dibilang sama Bunyi tadi. Sekolah itu didirikan sebenarnya untuk menjadi teman-teman berjamaah. Karena kita ingin menjadikan anak-anak kita soleh. Kalau kita ingin anak kita sendiri soleh, kita gak usah buat sekolah. Ya, udah homeschooling aja. Ya enggak? Homeschooling, ngajarin anak di rumah sendiri dengan ilmu kita. Gak usah buat sekolah. Bu, Bunyi nanti ngajar anaknya sendiri, jalan ngajar anaknya sendiri. Tapi saking inginnya kita itu berjamaah, makanya kita bersama di sekolah ini. Nah, inilah butuhnya kerjasama antara orang tua dan sekolah. Karena sebenarnya yang diminta pertanggungjawaban adalah orang tua. Guru itu hanya mitra. Dan jatuhnya orang tua itu ke bapak ya, atau nih ya, kepada suami, bukan ke ibu loh. Ini ibu yang bapaknya nggak datang nih, repot nanti jelasin ke bapaknya. Tanggung jawabnya di suami. Pada saat tidak berhasil, ayahnya lah yang paling bertanggung jawab. Ya. Jadi ini memang tanggung jawab pada orang berbalik-balikan ya. Orang tuanya, bapaknya, kebetulan mungkin nggak ngerasa ada kewajiban. Nah, tapi tentu saja bukan begitu ya. Saya ngerti kesibukan dan tugas dari ibu-ibu ya, yang bapaknya nggak hadir untuk saling. Nanti yang akan saya sampaikan memang gimana kita menguatkan konsep-konsep dasar dalam pendidikan iman ya. Ya tentu saja mungkin ya nggak akan bisa kita langsung ini semua ya, tapi nggak akan jadi diskusi. Makanya kalau yang namanya belajar atau mungkin sama-sama diskusi seperti ini, asal Bapak Ibu terinspirasi aja udah cukup Bu, ya Pak ya. Jadi jangan mikir, aduh saya harus hafal, saya harus ngerti, enggak. Kalau Bapak terinspirasi dari saya, Bapak Ibu akan cari sendiri. Bapak Ibu akan buka Quran sendiri, Bapak Ibu akan belajar sendiri. Dan itu harus kita lakukan sebagai orang tua. Bukan karena istilahnya siapa yang bicara. Karena bisa aja yang bicara kayak saya ini masih belajar juga, dan saya juga menyampaikan sesuatu yang mungkin yang istilahnya berapa yang saya mampu sampaikan. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu bisa cari sendiri. Bapak Ibu belajar dari Ustadz Adi Hidayat, cari tuh, buka tuh di YouTube-nya ya. Dari mana lagi? Dari Ustadz Abdul Somad ya. Ustadz yang lain banyak sekali.
Suatu hari satu almarhum juga, beliau juga banyak videonya. Tentu saja yang penting adalah terinspirasi. Bagaimana kita paham konsep-konsep dasar, karena mudah-mudahan konsep-konsep dasar itu membuat kita jadi tergerak. Kita paham intinya. Jangan sampai nanti kita itu dalam pendidikan anak, kita sibuk dengan kulit-kulitnya, sibuk dengan apa kata orang, sibuk dengan apa yang menurut kita membanggakan, tapi kita lupa dengan inti pendidikan itu sendiri. Nah, itu mungkin yang paling penting ya. Jadi gunakan pertemuan kita ini sebagai diskusi kita, dan nanti siang ya Bu Yulmi ya, kita ada tanya jawab. Jadi tolong apa yang mau ditanyakan nanti kalau saya sampaikan ditulis, kertasnya dibagikan. Oke. Ditulis, nanti kita siang diskusi. Mungkin ya nggak bisa saya sebelum dijawab semua ya, tapi kan bahan diskusi. Nggak apa-apa, kita belajar terus. Yang nggak saya jawab nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Yang penting adalah rasa kebersamaan kita sebagai jamaah. Karena pendidikan itu tidak bisa dengan orang-orang, putus kampung, putus negara, ya. Kita mau didik anak sendiri nih, anak saya sendiri, saya nggak bisa sendiri. Saya akan ditolong sama ibu bapak sebagai tetangga, ibu bapak sebagai masyarakat. Ibu bapak juga begitu, punya anak tidak akan soleh kalau yang lainnya tidak soleh. Ya tentu saja kita bisa kasih benteng ya, bukan berarti kalau lingkungannya buruk langsung jadi buruk kan juga. Makanya kita harus kuatkan keimanan. Oke. Ini materinya, kita lanjutkan next. Oke, jadi tujuan pendidikan itu bukan membuat anak itu jadi hebat, ya, enggak sama sekali. Jadi jangan kita tuh mikir pendidikan tuh, wah supaya anak saya nanti bisa masuk ITB, bisa masuk UGM, bisa masuk UI gitu ya. Enggak. Pendidikan adalah membuat mereka jadi manusia, ya, manusia yang seutuhnya. Manusia seutuhnya apa sih? Yaitu manusia yang bisa menjadi sesuai dengan Allah. Kenapa Allah menciptakan dia? Kita pun begitu ya, kita sama ya. Kita harus paham kenapa Allah menciptakan kita loh. Jangan sampai kita sendiri sebagai orang tua nggak paham kenapa kita diciptakan kita ya. Untuk apa sih sebenarnya kita diciptakan? Nah, tapi dengan insya Allah Bapak Ibu sebagai orang-orang yang dewasa pasti sudah paham kenapa diciptakan. Nah, kita itu seperti itu pendidikan anak kita. Jadi jangan muluk-muluk kalau sama anak-anak itu, asal mereka mampu seperti yang Allah mau, cukup. Makanya kan Uus ya, Yulmi ya, ujung-ujungnya surga gitu ya. Ujung-ujungnya adalah mendapat ridha Allah. Akhirat selama-lamanya, ya kan? Dunia ini kita nggak tahu usia kita ya. Saya cepat banget nih usia segini gitu ya. Cepat. Terus kita meninggal dan kita akan bertanggungjawabkan untuk hidup yang selama-lamanya. Ini berat sekali ya. Pemahaman itu bagi anak kita itu udah cukup, ya. Bapak Ibu kalau udah bisa menguatkan itu ke anak-anak, oh ini cuma sebentar ya. Nanti pertanggungjawabannya selama-lamanya ya. Udah cukup, Bu. Itu berarti Bapak Ibu anaknya sudah punya iman. Kan proses ya. Kita aja kadang-kadang untuk itu kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat kan. Nah ini kan proses kan. Makanya yang namanya diskusi kayak gini, apapun itu ya, holakoh ya, pengajian, itu sebenarnya tujuannya itu supaya kita tuh kalau berjamaah kita tuh akan punya kesamaan semangat. Beda kalau kita itu sendiri-sendiri, anak saya berarti sendiri aja lah, ngapain saya ikut-ikut, ngapain saya ke masjid, ngapain saya kayak ini, udah saya udah tahu, saya ngapain dengar ceramahnya. Biasanya keimanan itu naik turun. Kenapa? Karena hati itu berbolak-balik. Dan ingat, di hati kita itu ada juga namanya nafsu ya. Dan itu akan membawa kita pada keburukan. Pada saat kita merasa sombong, pada saat itu juga hidayah diambil dari hati kita. Pada saat itu juga yang keluar adalah nafsu. Makanya kalau yang paling bahaya itu selain ria adalah ujub. Ujub itu rasa aku paling hebat, aku paling hebat. Udah kayak gitu, udah. Disitulah keimanan kita akan turun. Nah demikian juga untuk mendidik anak, kita bekerja sama. Makanya di FOSI ya masing-masing kelas itu saling sharing. Kita mungkin makan bareng atau apa barengnya itu sebenarnya salah satunya adalah untuk berjamaah itu.
Karena kalau temannya anak ibu, anak bapak itu soleh, anak bapak akan ikut soleh. Ya, cukup satu aja tidak soleh itu kalau misalnya orang tua juga kerja sama, ini bisa membuat yang lain juga terpengaruh. Gitu. Ya, tapi bukan berarti kita jadi terlalu ini juga ya. Kita bisa membentengkan anak kita. Oke, seperti apa sih? Mengapa sih Allah menciptakan kita? Nah ini penting, kita harus paham ya. Balik dari sini. Next. Nah ini dia, ada 3 ayat. Saya baca langsung saja karena waktu ya. Ada 3 misi ilahiah. Kenapa sih Allah menciptakan kita? Yang pertama di surat Az-Zariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah padaku. Ini penting banget ya. Ini kata-katanya tegas gitu ya. Tidak diciptakan, melainkan agar mereka beribadah. Jadi Bapak Ibu mudah kan nih ngedidik anak, asal mereka mau beribadah selesai. Ya. Tapi ingat, ibadah itu harus dipahami. Jangan ibadah diartikan sudah sholat, sudah ngaji, selesai. Enggak. Kalau sholat harus khusyuk. Khusyuk kan pakai iman kan? Ya harus kuat keimanannya, bukan sekedar gerakan kan? Dan ini jadi masalah kita nih, umum nih. Sholat tahu-tahu pasnya udah assalamualaikum aja imam nih. Ya udah ikut lah. Berarti kita nggak khusyuk kan? Nah ini perjuangan kita masing-masing dan itu berat bagi anak kita.